atau daur ulang, ya, stick, alat swab. Semua kegiatan daur ulang itu dilakukan di laboratorium kantor Kimia Farma. Rapid antigen bekas PT Kimia Farma. Perkenalkan, saya Siti Jamalia, NIM 1820 10 10 10 42. Perkenalkan, nama saya Aldi Bahtiar Hidayat, NIM 1820 10 10 1134. Perkenalkan, nama saya Aldi Bahtiar Hidayat dengan NIM 1820 10 10 11 31. Perkenalkan, nama saya Lailia Fatkul Jannah dengan NIM 1820 10 10 10 12. Perkenalkan, nama saya Yusi Windia Febrianti, NIM 1820 10 10 10 50. Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 10. So, pada video kali ini kami akan membahas topik yang tak kalah menarik dari topik sebelumnya, yaitu mengenai rapid antigen bekas yang dilakukan di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Jadi, bagaimana sih kronologinya? Ini bermula ketika polisi melakukan penggerbekan di tempat tes rapid antigen, yaitu di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Penggerbekan ini dilakukan di Laboratorium Rapid Antigen Kimia Farma, lantai M, Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara pada tanggal 27 April 2021 oleh anggota Diskrimsus Polda Sumatera Utara. Penggerbekan ini dilakukan setelah polisi mendapatkan banyak laporan dari para calon penumpang pesawat yang mendapati hasil tesnya itu positif, padahal hanya dalam rentang waktu 1 minggu. Karena banyaknya laporan yang masuk ini, maka polisi memutuskan untuk melakukan penggerbekan. Dan ternyata didapatkan alat yang digunakan adalah alat bekas atau alat daur ulang. Dalam kasus ini, polisi akhirnya menetapkan 5 pegawai Kimia Farma untuk dijadikan tersangka. Nah, dan ternyata kegiatan daur ulang alat tes antigen ini sudah dilakukan sejak bulan Desember 2020, yaitu berarti sudah 5 bulan berlangsung. Kemudian PT Kimia Farma ini memutuskan untuk menyerahkan seluruh kasus ini kepada polisi untuk dilakukan prosesi hukum. Lalu, siapa yang salah dalam kasus tersebut? Pelaku yang melakukan pelanggaran pada kasus ini yaitu seluruh karyawan yang bertugas untuk mendaur ulang dan melakukan swab, serta seluruh direksi dan manajer dari PT Kimia Farma Diagnostika. Hal ini dikarenakan manajer dari PT Kimia Farma Diagnostika telah menyuruh karyawannya untuk menggunakan alat tes antigen bekas di Bandara Kuala Namu. Kasus ini telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, membahayakan keamanan dan keselamatan pasien, serta melanggar etika profesi. Undang-undang apa saja yang dilanggar dalam kasus tersebut? PT Kimia Farma Diagnostika telah melanggar beberapa undang-undang. Undang-undang yang pertama yaitu Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berisi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus dilakukan berdasarkan mutu pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya, Pasal 8 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat 1 berisi tentang pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai pada poin B dan D. Yang pertama, poin B tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Untuk poin D, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, dan sebagaimana dinyatakan dalam tabel, etiket, maupun keterangan barang yang diperjualbelikan. Kewajiban apa saja yang dilanggar? Di mana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, produsen melanggar kewajiban, yaitu pada Pasal 5 mengenai
kewajiban konsumen dan pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha khususnya pada penggunaan rapid antigen. Pada pasal 5 khususnya pada poin A, kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah pada poin B, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pada poin D, yaitu menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Nah, apa solusi yang dapat diberikan dalam permasalahan kasus tersebut? Solusi bagi lembaga negara, yang pertama, pemerintah memperketat manajemen pengawasan limbah medis dalam pelaksanaan rapid test antigen. Yang kedua, Kemenkes meninjau standar prosedur operasional pelaksanaan rapid test antigen yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, memperkuat sikap profesionalisme oleh setiap fasilitas kesehatan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa melanggar etika kedokteran. Selanjutnya, bagi masyarakat, yang pertama, masyarakat harus dapat membedakan mana antigen yang belum digunakan dan mana antigen yang sudah digunakan. Yang kedua, memastikan kemasan dari antigen masih tersegel sempurna sebelum dilakukan pemeriksaan.